Kenapa saya ngambil interaksi sosial? Karena interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan. Sosial karena kehidupan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Susianti dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo. Kali ini aku mau review materi yang sudah dipelajari dari dosen Bu Fadilah, materi psikologi. Nah, aku mau review materi yaitu interaksi sosial. Kenapa saya ngambil interaksi sosial? Karena interaksi sosial ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Ini bisa jadi kunci dalam kehidupan sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial ini tidak mungkin masyarakat itu tidak bisa hidup bersama. Dan karena interaksi sosial ini yang bersifat dinamis, yaitu saling membutuhkan manusia lain dan saling melengkapi satu sama lain. Hubungan antara manusia yang bersifat dinamis ini berlangsung selama seumur hidupnya. Jadi ketika kita berada di masyarakat, jadi kita diwajibkan akan terus berinteraksi sosial. Dan gak mungkin tidak jika kita tidak melakukan interaksi sosial, kecuali kalau kita hidup sendiri di dunia ini. Dan interaksi sosial ini memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat makhluk sosial, yaitu manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang nggak bisa melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan orang lain atau yang sebagai kita anggap yaitu teman. Nah, dalam segmen kali ini aku mau jelasin tentang pengertian interaksi sosial, tentang ciri-ciri interaksi sosial dan syarat-syarat interaksi sosial. Jadi pengertian interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, perlu kita garis bawahi ya tentang aksi dan reaksi ini. Seperti contoh, ketika kita diajar seorang guru menerangkan dan kemudian bertanya kepada murid-murid dan murid-murid menjawab. Nah, ini disebut aksi dan reaksi. Guru sebagai aksi dan kemudian murid menjawab itu sebagai reaksinya. Tapi dalam kasus ketika ada telepon namun tidak dijawab, ini tidak termasuk interaksi sosial karena tidak ada terwujudnya aksi dan reaksi dalam kasus ini. Kemudian apa sih ciri-ciri interaksi sosial itu? Nah, ciri yang pertama yaitu pelaku interaksi sosial ini minimal 2 orang. Jadi kalau interaksi sosial dikatakan 1 orang saja, ini belum dikatakan sebagai interaksi sosial karena sudah dijelaskan di pengertian tadi bahwa interaksi sosial ini terwujud dengan aksi dan reaksi. Nah, seperti contoh ketika saya berbicara dengan teman saya, nah ini minimalnya harus 2 orang. Nah, ini sini ada interaksi yang dilakukan antara individu dan individu tadi itu minimal. Nah, yang bisa juga dikatakan interaksi yaitu ketika individu dengan kelompok. Contohnya ketika guru mengajarkan kepada muridnya. Nah, itu individunya sebagai individu itu gurunya dan kelompok itu murid-muridnya. Kemudian ada juga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, dalam kasus ini seperti ketika kita melihat futsal. Nah, futsal itu kan ada banyak tim. Nah, tim-tim itu saling berinteraksi mereka itu. Jadi, itulah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki simbol. Nah, simbol ini dalam interaksi sosial ini salah satunya yaitu bahasa. Nah, bahasa ini adalah penting ketika kita berinteraksi dengan sosial. Kalau kita berinteraksi dengan sosial namun tidak bisa bahasa yang kita mengerti satu sama lain, jadi interaksi sosial akan gagal. Nah, ketika kita berada di kota Inggris, namun kita tidak tahu bahasa mereka, jadi kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Ciri-ciri yang ketiga yaitu dimensi waktu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya interaksi sosial itu bisa dilakukan di hari ini, hari besoknya lagi. Nah, itu interaksi sosial yang dinamakan dengan dimensi waktu. Ciri-ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan, karena setiap interaksi memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti contoh dosen menerangkan kepada mahasiswa. Nah, tujuan dosen agar mahasiswa paham tentang apa yang dikatakan dosen tadi. Nah, ini yang menunjukkan ciri-ciri interaksi sosial yaitu memiliki tujuan.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Jadi ketika kita melakukan interaksi sosial itu ada dua syarat. Yang pertama adalah kontak sosial dan yang kedua adalah komunikasi. Nah, kontak sosial itu apa? Yaitu cara masyarakat melakukan interaksi. Nah, caranya tuh ada dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah ketika kita berinteraksi namun secara tatap langsung. Jadi kita langsung berhadapan dengan lawan interaksi kita. Itu primer. Dan yang kedua adalah sekunder. Sekunder itu interaksi yang menggunakan media seperti media, telepon, dan sebagainya. Syarat yang kedua ini adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting dalam kita berinteraksi sosial karena komunikasi adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain agar orang lain tuh paham dengan apa yang kita inginkan, yang kita akan kirimkan pesan kepada mereka. Tujuan kita tuh apa? Nah, itu melalui komunikasi. Dan komunikasi ini ada dua macam cara, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu ketika kita menggunakan bahasa. Jadi ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa. Seperti kita orang Indonesia, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu nonverbal. Ketika kita berkomunikasi yaitu menggunakan isyarat atau simbol-simbol. Jadi kalau kita berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa atau nonverbal tadi yaitu menggunakan isyarat. Seperti isyarat ketika kita berbicara dengan orang yang tuli dan orang yang sebagainya. Itu tadi materi tentang interaksi sosial. Jadi kalau ada kurang dan lebihnya bisa di komen nanti di bawah. Dan juga kalau ada kita mau diskusi bisa hubungi nomor yang sudah nanti saya tulis di deskripsi di bawah ini. Jadi saya Susianti pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.